Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat. Saya bertugas di Basarnas Kantor SAR Bandung dari tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun. Saya sebagai peranata pencarian dan pertolongan atau familiar disebut dengan rescuer. Pada saat pelaksanaan operasi SAR kemarin, saya bertugas sebagai orang yang turun untuk mengevakuasi ketiga korban. Jadi bisa kita ceritakan sedikit kondisi hallnya. Di situ terdapat gas H2S-nya sudah melebihi ambang batas, sudah 100 lebih. Ya, jadi dibutuhkan sebelum masuk kita suction dulu dengan menggunakan blower, baru kita masuk dengan menggunakan alat bantu pernapasan. Kebetulan saya yang ditugaskan untuk turun pertama, observasi berada di bawah. Korban yang terakhir turun itu berada posisinya paling atas, berada paling atas. Yang pertama dan kedua dia tidak berjauhan, dia berdempet, jadi menumpuk gitu. Dan setelah observasi kemudian turun, karena menggunakan SCBA itu ada limit waktunya, nah, tidak lebih dari 20 menit tergantung dengan kapasitas tabung sendiri. Setelah masuk saya dapat raih korban pertama. Ya, korban pertama yang kita naikkan itu adalah korban yang terakhir masuk ke sumur. Setelah dapat korban, saya naik dulu, baru kemudian korbannya itu ditarik dari menggunakan sistem yang tadi kita siapkan. Kondisinya sudah dipastikan MD, bahkan pada saat kita baru menerima info. Ya, karena saking beracunnya dan kondisinya tidak memungkinkan untuk pekerjaan normal. Perkenalkan, nama saya Umar. Saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung menjabat sebagai peranata pencarian dan pertolongan terampil atau biasa dikenal dengan rescuer. Untuk proses evakuasi ya, karena ini masuknya ke dalam confined space rescue, jadi operasi ruang terbatas, di mana kami tidak bisa leluasa untuk bernafas seperti di tempat biasa seperti ini. Jadi kami memang proper untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang dimana itu siapnya untuk confined space rescue. Di sana itu aksesnya tidak begitu besar. Ada bentuk persegi seperti sumur. Di sana ketiga korban itu terjebak. Dan yang pertama kami lakukan adalah memasang sistem untuk safety kami. Kami memasang 2 tali dengan alat yang namanya tripod. Kami buat sistem di situ untuk sistem penurunan dan sistem pengangkatan kami. Saya lihat masih ada 2 korban. Saya mencoba untuk menaikkan 1 korban yang lainnya. Tetapi ada kondisi yang memang membahayakan saya di dalam sana, di mana pada saat saya mencoba menyelamatkan 1 korban tersebut, tidak disengaja saya menyenggol pipa palaron yang digunakan untuk menyedot limbah tersebut, di mana hal tersebut menyebabkan palaron tersebut lepas dari sambungannya. Di situ saya berpikir hal tersebut adalah emergensi, jadi saya langsung naik melalui tangga yang saya gunakan untuk turun. Saya naik ke atas. Kemudian saya berkoordinasi dengan komandan tim bahwa pipa yang untuk menyedot itu lepas dari sambungannya. Setelah semuanya safety, akhirnya saya turun untuk kedua kalinya. Dan alhasil saya bisa mengangkat korban yang kedua. Nah, setelah evakuasi korban yang kedua, itu kemudian bergantian lagi dengan rekan saya Pak Rahmat. Beliau turun lagi untuk mengambil korban yang terakhir. Kendala pasti yang pertama, dia karena itu kan kebocoran ya dari saluran pembuangan pipa. Si pipanya itu dia terus mengeluarkan limbah. Pipanya mengeluarkan limbah, sedangkan kondisi kita juga di bawah cukup gelap. Nah, dengan penerangan yang ada, yang minim, kemudian kandungan gas H2S-nya juga
lebih dari 100 ya. Kita bisa menghirup itu kurang lebih 8 jam dengan maksimal ada part per milionnya. Jadi kalau sudah indikator dari gas detektor itu menyala ya itu sudah tidak direkomendasikan. Di situ kan lubang ya, kurang lebih diameternya 1 kali 1 meter. Ketinggiannya kurang lebih ada 6 meter, ya 6 meter. Dan di sana juga kita lakukan suction terus dengan menggunakan mesin. Kita hisap terus limbahnya. Kita hisap limbahnya. Di sana ada aliran listrik yang terus menyala, itu juga salah satu ya kendala apabila nanti terjadi konslet. Cuman kita sudah mengantisipasi. Setelah itu dengan kondisi korban yang saling bertumpuk, itu menyulitkan kita pada saat menarik. Karena jangkauan kita tidak terlihat di dalam limbah itu seperti apa. Jadi kita hanya meraba dulu, dimasukkan, dapat satu, kita naikkan ke atas, baru kita ikat. Kemudian yang di atas tinggal dinaikkan ke atas. Soalnya secara pribadi sedih pasti ada. Tetapi dengan kesedihan itu bukan berarti membuat kita takut. Kita berani karena kita sudah mengetahui prosedur safety-nya seperti apa. Makanya kita bisa melakukan evakuasi itu dengan aman dan selamat. Ya kalau ditanya ada khawatir atau enggaknya pastilah. Karena kan kita langsung bersinggungan dengan limbah yang berbahaya ya. Memang itu pembuangan terakhir di PT tersebut. Itu adalah limbah yang cukup beracun. Karena gas detektor kami yang kami gunakan pun mendeteksi bahwa zat H2SO itu lumayan banyak di sana. Alarm kami nyala terus. Tapi karena kami yakin dengan kemampuan kami dan peralatan kami, ya akhirnya kami melaksanakan tugas tersebut.